Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 7 dari Hukum Jaminan ingin mempresentasikan kredit bank dengan jaminan deposito. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota-anggotanya. Nama saya Ahmad Sultan. Nama saya Brian Austin. Nama saya Richard David. Nama saya Ivan Fasyah. Nama saya Steven Nathanael. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan untuk penjelasannya. Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan memberikan panduan agar bank dalam melaksanakan pemberian kredit senantiasa mendasarkan pada keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kredit yang diperolehnya pada waktu yang telah diperjanjikan. Pengertian kredit tertuang di dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tentang perbankan. Disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya. Penerimaan deposito sebagai jaminan kredit oleh bank tentu menjadi suatu hal yang sangat menguntungkan, karena dari sisi ketersediaan nilai yang akan diperoleh oleh bank ketika suatu kredit telah menjadi bermasalah, dapat dikatakan telah terjamin kepastian penerimaan kembali kredit yang diberikan. Deposito sebagai jaminan utang merupakan benda bergerak, dan deposito adalah salah satu objek jaminan gadai. Kemute. Baik, berikutnya adalah pengaturan gadai deposito dalam jaminan. Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 7 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Gadai diatur dalam bab 20 buku kedua KUH Perdata pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Gadai pada dasarnya adalah suatu hak jaminan kebenaran atas benda bergerak tertentu milik debitur ataupun seorang lain yang bertujuan agar maksudnya tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut, melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan utang orang yang memberikan jaminan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tujuan gadai, adalah memberikan kepastian hukum yang kuat bagi kreditur-kreditur dengan menjamin pelunasan piutang dari benda yang digadaikan. Jika debitur investasi. Penguasaan kebendaan gadai oleh pemegang gadai tersebut merupakan syarat esensial bagi lahirnya gadai. Persyaratan ini selain ditentukan dalam pasal 1150 KUH Perdata dalam kata-kata yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya. Selanjutnya ketentuan dalam pasal 1152 ayat 1 dan ayat 2 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut. Poin pertama, hak gadai atas benda-benda bergerak atas piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadai di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Poin kedua yang dimana tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang. Selanjutnya, saya lanjutkan dengan pengikatan jaminan dengan deposito berjangka. Proses pengikatan jaminan deposito berjangka selalu mengacu pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit dan diikuti perjanjian aksesoriernya berupa gadai deposito berjangka dan surat kuasa untuk menerima bayaran bunga deposito itu. Peminta yang menerima pencairan deposito jatuh tempo membayarkan hasil penerimaan bunga dan atau deposito tersebut ke dalam rekening pinjaman atas nama debitur. Hal itu yang merupakan satu kesatuan perjanjian gadai deposito. Bentuk pengikatan fasilitas kredit dengan jaminan deposito berjangka ada dua, yaitu yang pertama ada akta perjanjian kredit, biasa disebut perjanjian pokok atau induk, ini berupa perjanjian pemberian kredit kepada debitur. Lalu ada akta pengikatan agunan, biasa disebut perjanjian aksesorier atau turunan, yang merujuk pada perjanjian pokok.
Pengikatan agunan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian gadai disertai surat kuasa untuk membiayai deposito tersebut. Berdasarkan pasal 511 KUH Perdata, maka deposito sebagai suatu piutang dapatlah digolongkan ke dalam benda bergerak tidak berwujud sebagai piutang, baik itu piutang atas nama atau deposito berjangka maupun piutang atas bawah atau sertifikat deposito, maka menurut undang-undang dapat dijadikan jaminan kredit dengan cara digadaikan. Seperti ketahui, mengenai benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak yang dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama ada benda bergerak yang berwujud, lalu ada benda bergerak tidak berwujud, yaitu yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yaitu yang berwujud surat-surat piutang, untonder, kepada pembawa, unordered atas tunjuk, dan opnam atas nama. Tahap-tahap pembebanan jaminan gadai. Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Tahap kedua ini berupa pembebanan benda gadai dengan jaminan gadai yang ditandai dengan pembuatan akta pemberian jaminan gadai. Ditandatangani kreditor sebagai penerima gadai dengan debitor sebagai pemberi gadai. Tahap ketiga, tahap yang paling penting dalam gadai adalah benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai atau debitor, atau invasive selling. Dan kemudian benda yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditor atau pemberi gadai. Untuk membebankan hak gadai, maka setelah pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank, selanjutnya diikuti dengan penyerahan biliet deposito yang dijaminkan kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Tahap keempat, bersamaan dengan tahap ketiga, pemilik deposito atau penjamin harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai atau pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal pemilik deposito atau debitor one prestasi. Tahap kelima, kreditor selaku penerima gadai deposito akan melakukan pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Artinya, sepanjang kredit sebagai perjanjian pokok belum dilunasi, maka sepanjang itu pula deposito jaminan diblokir. Kemudian saya lanjutkan, yaitu mengenai eksekusi terhadap objek jaminan deposito berjangka. Gadai deposito merupakan hak jaminan kebendaan yang merupakan hak kebendaan yang bersifat mutlak, yang memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Kreditor atau pemegang gadai demi hukum dilarang secara langsung menjadi pemilik barang yang digadaikan jika debitor cedera janji. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1154 KUH Perdata. Kecuali untuk membeli barang yang digadaikan, diperbolehkan asal melalui prosedur eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 1155 dan pasal 1156 KUH Perdata. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut karena dalam hal ini kreditor tidak serta-merta menjadi pemilik benda yang digadaikan. Mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan deposito berjangka dapat dilakukan melalui mekanisme eksekusi gadai, yaitu yang pertama melalui parate eksekusi yang tercantum dalam pasal 1155 KUH Perdata. Parate eksekusi ini merupakan hak yang dimiliki oleh seorang penerima gadai untuk mengeksekusi barang yang dijaminkan padanya tanpa melalui pengadilan negeri. Berdasarkan pasal tersebut, jika debitur one prestasi atau lalai, maka kreditur berhak untuk menjual berdasarkan kekuasaan sendiri benda-benda debitur yang dijaminkan. Menjual berdasarkan kekuasaan sendiri maksudnya adalah bahwa penjualan tersebut tidak disyaratkan adanya titel eksekutorial. Hak penerima gadai untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial disebut parate eksekusi. Dalam pasal 1155 ayat 2 KUH Perdata juga secara khusus diatur mengenai cara eksekusi barang gadai berupa barang-barang perdagangan atau surat-surat berharga di pasar modal. Kemudian melalui perantaran pengadilan atau hakim yang tercantum dalam pasal 1156 KUH Perdata. Yaitu menurut pasal ini, apabila si berutang atau si pemberi gadai cedera janji, maka kreditor sebagai penerima gadai dapat menuntut di sidang pengadilan atau pada hakim agar barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya yang telah dikeluarkan.
Ini merupakan salah satu contoh kasus yang kami cari, yaitu kasus pelaksanaan serta eksekusi gadai deposito berjangka sebagai jaminan kredit pada PT Bank Yuda Bakti Cabang Medan. Saya bacakan kronologinya. Dalam pengikatan kredit dan jaminannya, digunakan format standar yang telah dibakukan oleh kantor pusat Bank Yuda Bakti, baik perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian kredit maupun perjanjian aksesorirnya yang berupa perjanjian gadai deposito. Standar bakunya telah disiapkan untuk lebih memberikan alas hak kepada bank, maka perjanjian gadai deposito tersebut diikuti dengan surat kuasa mencairkan deposito yang diberikan oleh debitur atau pemilik jaminan deposito. Semua format pengikatan ini telah distandarisasi oleh kantor pusat. Cabang selaku pelaksana di lapangan tinggal mengisi belangko yang sudah ada. Selanjutnya, memintakan penandatangan debitur ketentuan standar yang berlaku dalam hal pengikatan perjanjian kredit dan jaminan. Perjanjian itu selain ditandatangani oleh debitur, juga harus ditandatangani oleh istri atau suami debitur atau oleh istri atau suami pemilik jaminan deposito. Ketentuan ini dikecualikan jika terdapat bukti-bukti yang kuat yang menyatakan bahwa dalam perkawinan debitur atau penjamin terdapat perjanjian kawin. Next slide. Deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit di PT Bank Yuda Bakti dengan syarat-syarat sebagai berikut. Bilet deposito berjangka diterbitkan oleh Bank Yuda Bakti. Yang kedua, jangka waktu deposito sama dengan jangka waktu kredit. Yang ketiga, maksimal kredit yang diberikan sebesar 95% dari nilai nominal deposito berjangka. Suku bunga kredit sesuai suku bunga pada saat pengikatan kredit di atas bunga deposito dan provisi pendapatan bank dari pencairan sebesar 3% dari jumlah kredit yang diberikan. Yang keempat, mata uang deposito sama dengan valuta mata uang kredit. Dan yang kelima, asli bilet deposito berjangka disimpan di bank, diberi stempel, dijaminkan, dan di lembar bilet deposito sebaliknya telah ditandatangani oleh pemilik deposito. Ya, berikutnya dalam praktek perbankan, akibat-akibat investasi hukumnya berbeda-beda. Contohnya pada PT Bank Yuda Bakti Cabang Medan, bila debitur investasi, Bank Yuda Bakti akan mengirimkan surat peringatan atau SP pertama hingga SP3 dengan jeda masing-masing antara 1 sampai 2 minggu. Bila sampai SP3 masih tetap prestasi, maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Jadi Bank Yuda Bakti di dalam setiap akta perjanjian gadai depositonya akan langsung melakukan parata eksekusi terhadap deposito yang dijaminkan sebagai pelunasan hutang kreditur. Dari pelaksanaan parata eksekusi pada Bank Yuda Bakti, jaminan deposito dilakukan dengan pencairan, sedangkan menurut pasal 1555 KUH Perdata dikatakan bahwa kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya benturan karena benda yang dijaminkan tidak bisa dijual, melainkan hanya bisa dicairkan. Karena itu perlu adanya aturan khusus mengenai gadai deposito. Ya, kira-kira sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.